Lagi di PES tidak mampu bayar pinjol ya. Capek gali lubang tutup lubang. Selama ini tidak pernah telat bayar, tapi kali ini sudah nyerah. Itulah ungkapan dari beberapa orang yang selalu nge-DM kepada saya setelah mereka melalui masa panjang tentang menghabiskan uang dia, tentang memiskinkan diri dia sendiri, tentang mempersingkat umur mereka. Begitulah cara orang-orang untuk lebih miskin, lebih hancur, lebih cepat mati gitu loh. Pinjamlah ke pinjol. Oke. Buat teman-teman semuanya, ini banyak curhatan dari teman-teman yang mengalami tidak mampu bayar, tidak sanggup bayar ya. Mereka menyampaikan selama ini sudah nggak pernah telat bayar sama sekali bang. Tapi ya dibalik tidak pernah telat bayar sama sekali, terjadi gali lubang tutup lubang yang sangat besar. Sekarang berada di titik kebingungan yang mana talangan dana sudah tidak ada lagi. Lubang yang harusnya digali untuk menutupi lubang yang dibuka sudah nggak ada lagi. Aplikasi yang biasanya gampang-gampang aja cairnya, sekarang tidak cair lagi. Aplikasi yang selalu katanya menawarkan limit besar, sekarang sudah tidak bisa ditarik lagi. Mentok kan? Mentok pasti. Sesuai dengan yang saya sampaikan teman-teman semuanya. Tidak ada satu usaha pun yang menang melawan pinjol. Akhirnya memang benar kan? Orang-orang selalu bersikeras bahwasannya hutang wajib dibayar. Oke. Hutang ini haram kalau tidak dibayar, kita begana begini segala macam. Tapi ini tidak berlaku untuk pinjol. Kenapa? Perputaran nilai uang dan bunga yang ditekankan oleh pinjaman online terhadap nasabahnya ini seketika bisa melumpuhkan Anda. Ya, makanya tepat yang saya bilang. Solusi yang paling tepat untuk menghancurkan diri sendiri atau memiskinkan diri sendiri, pinjamlah pinjol. Ya, gaji sebesar apapun habis. Penghasilan usaha seperti apapun hancur. Ya, dan pinjol juga mempersingkat umur orang-orang itu. Ya, stres berkepanjangan setiap hari. Makan gak enak, tidur gak bisa, nyaman gak bisa, stres berkepanjangan. Apa yang terjadi? Segala macam penyakit akan bersarang di tubuhmu. Itulah yang mempersingkat umur. Ya, oke, buat teman-teman semuanya. Saya sudah nggak heran dengan kata-kata sudah capek gali lubang tutup lubang. Memang benar. Tidak ada orang yang bisa menyelesaikan hutang piutang mereka dengan cara ambil di sini, tutup di sini, ambil di sini, tutup di sini. Tidak akan pernah bisa. Baik ini sama pinjol maupun hutang dimanapun, itu tidak akan pernah bisa. Kita kejarkan dengan cara hasil usaha, juga tidak akan bisa. Karena nilai yang kita terima dengan nilai yang akan kita bayar itu 100% kelipatannya. Ini yang ngerinya teman-teman semuanya. Pinjamnya 1 juta harus dibalikan sebesar 2 juta. Duit yang kita terima berapa? Nggak sampai dengan hal itu. Sekarang Anda bilangin sudah capek gali lubang tutup lubang. Nah memang tepat. Gali lubang tutup lubang bukanlah solusi. Saya selalu menyampaikan sama teman-teman semuanya. Lebih baik Anda berhenti bayar pinjol daripada gali lubang tutup lubang. Bunyinya agak jelek, tapi ini menyelamatkan. Ya. Anda semakin Anda gali untuk menutupi satu aplikasi, Anda butuh 2 aplikasi. Ya, untuk menutupi 2 aplikasi Anda butuh 4 aplikasi, begitu seterusnya. Ini uang tidak dinikmati lagi, hanya perputaran saja. Nilai pencairan yang pertama dengan nilai yang pencairan yang kedua itu tidak akan pernah sama. Ya, nilainya semakin ke atas semakin kecil. Jadi hati-hati teman-teman yang masih merawat hutang. Sekarang gimana? Anda yang berharap limit besar masih bisa dicairkan? Anda yang berharap sisa limit masih bisa ditarik? Sekarang terkunci sudah kan? Itu teknik yang digunakan oleh pinjaman online. Oke, kalau nggak mungkin semua orang akan mengeluh menyampaikan pinjol ini tidak layak. Layak untuk dihapus. Karena terlalu banyak orang menyampaikan pinjol tidak layak, layak untuk dihapus, akhirnya OJK mengabulkan.
OJK benaran menghapus nama pinjol. Ya, semua pinjol legal dipindahkan OJK menjadi namanya Pindar. Pinjol tidak dipakai lagi. Pinjol hanya untuk yang ilegal. Itu tujuan OJK. Ya, karena keseringan kita menyampaikan pinjol tidak layak. Legal ilegal sama aja. Sekarang OJK bedakan. Maka dari itu buat teman-teman semuanya, kenapa terjadi gali lubang tutup lubang? Itu didesak setiap hari. 2 hari menjelang jatuh tempo kita sudah ditakut-takuti. Kita sudah diancam. Tujuannya mengingatkan, tapi cara mengingatkannya lebih cara ke penekanan. Sehingga terjadilah gali lubang tutup lubang. Itu yang selalu saya sampaikan sama teman-teman semuanya. Ini akan berdampak buruk, saya bilang kan. Anda biarkan telepon Anda berdering, nanti Anda diingatkan. Tapi cara mereka mengingatkan tagihan kita yang 2 hari lagi menjelang jatuh tempo, tapi lebih ke penekanan. Bahkan seringkali dengan caci maki. Tujuannya buat apa? Mendorong pemikiran Anda supaya terjadi gali lubang tutup lubang. Itulah makanya saya selalu sampaikan, kalau teman-teman rasanya sudah tahu bahwasannya Anda tidak mampu bayar, daripada terjadi gali lubang tutup lubang, yang mana nanti hutang Anda makin berat dan Anda makin kesulitan untuk bayar, mendingan putus semua komunikasi yang ada. Telepon Anda putus, jadi cara memperingatkan yang salah itu kita tidak dengar lagi. Ya, SMS ataupun WA nanti juga kita putus semuanya. Itu kita juga tidak melihat lagi cara penekanan-penekanan mereka, sehingga kita terbebas dari yang namanya gali lubang tutup lubang. Ya, kan sudah dibilangin risiko pinjol ini tidak berat, tapi pihak pinjol tidak terima. Kalau Anda yang telat bayar hanya diberikan nama Anda cacat, atau Anda yang telat bayar Anda hanya disampaikan untuk namanya masuk BI checking atau daftar hitam, pinjol tidak puas kalau hanya seperti itu. Makanya pinjol dihadapkan Anda dengan debt collector supaya terjadi gali lubang tutup lubang terus. Ya, hutang Anda makin banyak, hasil usaha Anda dihisap terus-menerus. Ya, kesalahannya ada di mana? Kesalahannya hanya ada di komunikasi. Karena komunikasi Anda masih terjalin, Anda selalu mendengar atau membenarkan apa yang disampaikan debt collector, sehingga terjadi seperti ini. Ya, makanya saya ingatkan buat teman-teman semuanya yang hari ini sudah lagi capek-capeknya, sudah nyerah mungkin dengan gali lubang tutup lubang, atau galiannya sudah tidak membuahkan hasil, atau selama ini sudah menjaga yang namanya nama baik dengan cara gali lubang tutup lubang, buang niat Anda untuk gali lubang tutup lubang. Lebih baik Anda berhenti dulu bayar. Ya, bisa Anda pelan-pelan kumpulkan duit Anda. Begitu duit Anda sudah terkumpul, coba dinegosiasikan berapa pokoknya. Lebih baik Anda bayar daripada Anda mengikuti selalu nafsu yang ada dalam pemikiran tadi dengan dalih itu adalah solusi. Ini akan mencelakai diri Anda, akan mengantarkan Anda pada hal yang tidak seharusnya Anda melakukan hal itu. Ya, ini buat teman-teman semuanya. Saya berharap tidak ada yang ketakutan, tidak ada yang kecemasan lagi. Tolong berhenti gali lubang tutup lubang, dan tolong putus semua komunikasi yang menimbulkan kekacauan dalam diri Anda. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja dulu. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Yang jelas, kalau Anda rasanya sudah capek, itu memang sudah faktanya. Hampir semua orang seperti itu, ya kan. Orang selagi mengikuti gali lubang tutup lubang, itu pasti akan berada pada titik mentok. Makanya saya bilangin, lebih baik berhenti di hutang kecil daripada berhenti di hutang besar. Kalau Anda berhenti sekarang, paling hutang Anda 2 aplikasi, 3 aplikasi. Kalau Anda berhenti nanti, hutang Anda bisa 10 aplikasi. Mendingan berhenti di 2 aplikasi, Anda masih sanggup untuk mengkapernya nanti dengan negosiasi pokok yang ada. Itu pun kalau hasil pekerjaan Anda itu bisa melebihi, menutupi kebutuhan pokok, dan ada tersisa untuk membayar hutang-hutang yang ada. Kalau tidak ada, tampung risikonya. Nama kita masuk ke fintech data center, atau pusat data fintech lending, atau Slik OJK. Kedepannya kita tidak perlu berhutang lagi. Ya, seret paksa debetur yang tidak mampu bayar pinjol itu diseret paksa untuk ke kantor polisi, bahkan barang-barang dia ditarik. Bahkan sampai ada bahasa yang dimunculkan bahwasannya akan dicegat di jalan dan keluarganya akan dicelakai.
ini masih dengan konteks yang sama, galbay pinjol atau tidak mampu bayar pinjol. Siapa di sini yang mendapatkan ancaman itu per hari ini boleh isi di dalam kolom komentar, karena di sini saya perhatikan teman-teman semuanya, banyak orang-orang yang sudah ditekan dan diancam dengan hal-hal seperti itu, dan justru orang-orang bukannya berhenti tapi malah makin gila-gilaan. Terjadi gali lubang tutup lubang yang sangat besar. Ini sangat disayangkan sekali. Teman-teman harus melakukan hal gila ini, teman-teman harus melakukan hal sebodoh ini hanya katanya ya akan dijemput paksa sampai diseret di rumah, dibawa ke kantor polisi. Saya sudah sampaikan berapa kali buat teman-teman semuanya. Sesuai dengan Undang-Undang HAM, tidak ada seseorang pun yang bisa dikurung penjara atau dihukum pidana penjara ya tanpa keputusan pengadilan tetap karena ketidakmampuan dalam membayar hutang. Ya, kurang apa lagi teman-teman semuanya. Jadi hutang piutang ini memang sudah cocok kiblatnya itu mengarah ke perdata. Jadi jangan disulap-sulap lagi menjadi hal pidana teman-teman semuanya. Ini buat teman-teman yang sering mendapatkan ancaman itu, tolong disimain dengan baik ya, karena saya perhatikan di sini teman-teman semuanya, masih banyak orang-orang yang tidak mampu membedakan mana yang katanya dan mana yang faktanya. Mungkin Anda yang mendapatkan ancaman tentang akan diseret dan dijemput paksa, itu hanya katanya. Yang melakukan adalah desk collection. Kenapa DC itu yang melakukan? Pertama, dia tidak tampil di hadapan Anda. Kedua, kekuatan mereka hanya ada di telepon, WhatsApp, dan email. Ketiga, dia tidak turun langsung ke lapangan. Makanya dia hanya bermain dengan pengendalian pemikiran, melakukan penekanan dari jarak jauh melalui handphone teman-teman semuanya. Jadi tolong sadar, tolong berpikir dengan maksimal supaya jangan sampai Anda berpikir yang aneh-aneh yang mana itu dapat merugikan diri Anda sendiri. Ya. Apalagi sampai dibilangin akan dicelakai, dicegat di jalan. Ini Indonesia sudah merdeka loh. Ini kayak zaman penjajahan Jepang aja, kayak hukum rimba aja, kayak tidak ada hukum di Indonesia ini gitu loh. Kalian itu terlalu bermain dengan drama, terlalu mempercayai apa yang mereka katakan, tanpa kalian semuanya itu mencari fakta yang terjadi. Saya berapa kali membilangin sama teman-teman semuanya, penyumbang kepanikan terbesar itu ada di telepon, ada di WhatsApp, ada di email. Ini adalah 90% penyumbang kepanikan yang terjadi. Orang ketakutan gara-gara apa? Gara-gara telepon. Saya bilangin seperti itu. Anda diancam mau diseret paksa itu melalui apa? Melalui telepon, melalui WhatsApp, dicaci maki melalui WhatsApp, dikirimkan semua somasi yang ada ini melalui WhatsApp. Faktanya, apakah mereka langsung menyebutkan di depan Anda? Nggak ada. Ya. FC yang datang, pihak ketiga yang datang langsung mereka ngomong, Anda kalau tidak bayar kami seret ke kantor polisi hari ini juga, kami bawa paksa ke kantor polisi hari ini juga, kami akan celakai keluarga Anda. Ada nggak FC yang berani ngomong sama Anda langsung? Nggak ada. Semua ini hanya diucapkan melalui telepon, WhatsApp, email, karena mereka tidak tampil di hadapan Anda. Ya, terus ini yang Anda percayai. Jangan teman-teman semuanya. Anda ini sudah masuk dalam marketing. Mereka sudah tahu trik dan teknik bagaimana cara menaklukkan nasabah ketika tidak mampu bayar. Karena pegangan dari si pinjol ini nggak ada selain dari harga diri Anda. Selain dari ketakutan Anda. Ini pegangan dasar mereka. Kalau Anda tidak ketakutan, pinjol akan hancur sehancur-hancurnya. Ya, makanya poin pertama keberhasilan debt collector adalah memberikan Anda ruang untuk Anda ketakutan, untuk Anda kecemasan. Ini poin pertamanya. Kalau si pinjol tidak bisa memberikan Anda ketakutan, si pinjol gagal. Oke, debt collector gagal. Pinjol berada di titik kehancuran kalau dia tidak bisa memberikan Anda ketakutan. Tapi karena dia berhasil hari ini, Anda ketakutan, pinjol tetap merdeka.
Kenapa? Besar kemungkinan perjualbelian data Anda akan terjadi. Anda akan mengirimkan data Anda ke aplikasi berikutnya dengan mengajukan hal yang sama. Terjadilah gali lubang tutup lubang. Berapa kali saya sampaikan buat teman-teman semuanya, jangan terlalu percaya dengan katanya. Saya sampaikan seperti itu. Jangan terlalu percaya dengan katanya. Yang kita butuhkan faktanya. Hari ini satu-satunya resiko ketika Anda tidak mampu bayar pinjol, ya, nama Anda masuk ke dalam fintech data center dan slick OJK. Cuman ini resiko. Ya. Apa dampaknya, Bang? Tidak bisa berhutang lagi buat ke depannya. Siapa yang dirugikan? Bank yang dirugikan. Pinjolnya sendiri yang dirugikan. Semakin banyak orang tidak bisa berhutang, apa gunanya si pinjol? Tapi kalau hanya ini resiko yang diberikan OJK, pinjol tidak puas. Makanya sebisa mungkin dilakukanlah penekanan terhadap diri Anda supaya Anda makin ketakutan. Begitu Anda ketakutan, mereka akan coba mengendalikan pemikiran Anda dari jarak jauh. Ya, itu ya teman-teman semuanya. Saya berharap, saya pengen buat ke depannya jangan ada lagi saudara-saudara saya, teman-teman saya, apalagi kita mendekati bulan suci Ramadan teman-teman semuanya, pasti debt collector akan lebih gencar-gencaran, akan lebih mati-matian lagi. Kita sama-sama tahu OJK no comment, pemerintah no comment, tinggal Anda sendiri mencari solusi yang terbaik. Jalan yang paling terbaik hari ini adalah jangan berkomunikasi sama sekali. Itu jalan yang paling terbaik. Selagi Anda berkomunikasi, kita ini manusia, kita punya perasaan. Pasti perasaan Anda akan dikalahkan sama logika Anda. Pasti perasaan Anda akan membawa Anda ke lembah kehancuran. Oke, paham itu baik-baik teman-teman semuanya. Jangan terlalu cerna katanya-katanya. Ini sampai detik ini Anda tidak berpisah dengan masalah WhatsApp, tidak berpisah dengan masalah email, tidak berpisah dengan masalah telepon. Tidak berpisah dari masalah tiga itu. Gara-gara telepon lah Anda ketakutan. Gara-gara WA lah Anda kecemasan. Gara-gara email lah Anda ketakutan seperti ini. Tidak bisa Anda pungkiri. Ya, tidak bisa Anda hilangkan tiga hal ini. Penyumbang ketakutan, kesetresan, kepanikan terbesar. Telepon, WhatsApp, email. Tidak bisa Anda alihkan. Orang-orang bertanya kapan DC datang ke rumah itu karena dapat telepon, karena dapat email, karena dapat WA. Orang-orang bertanya apakah di penjara, karena itu juga. Orang-orang bertanya misalnya mau dicegat di jalan, karena kata-kata ini juga gitu loh. Berarti ini sumber masalah. Kenapa tidak diatasi sumbernya supaya terjadi kedamaian dalam pemikiran? Begitu caranya teman-teman. Jangan kita fokus pada akibatnya, Bang. Benar atau tidak, Bang? Dia akan mencelakai saya, dia akan mencegat saya di jalan. Saya jawab, itu nggak benar. Sesaat ketika saya menjawab, Anda tenang. Giliran Anda mendapatkan telepon lagi, WhatsApp lagi, email lagi, cemas lagi. Karena yang kita atasi hanya akibatnya, tapi penyebabnya kita biarkan. Percuma. Itulah makanya saya selalu ngoceh sama teman-teman semuanya. Kalau bisa kawan-kawanku, ketika Anda menyatakan tidak mampu bayar, demi menyelamatkan pemikiran Anda, demi menyelamatkan diri Anda dari serangan dan tekanan dari debt collector, usahakan kita jangan berkomunikasi. Putus semua komunikasi yang terhubung. Macam-macam teman tanyakan. Kontak darurat diserang, Bang. Oh, di luar kondar diserang, Bang. Padahal diri kita sangat penting. Objek utamanya adalah diri kita. Kalau diri kita sudah kepanikan, apapun kita nggak bisa mengatasinya. Tapi kalau diri kita tenang, jangankan kondar, mereka menyebar seluruh kontak aja kita bisa cover. Kayak gitu caranya ya teman-teman semuanya. Jadi saya berharap buat Anda, tolong berdamai lagi dengan pemikiran Anda. Tidak bisa dibiarkan seperti ini. Yang ada Anda makin hancur dan Anda makin tidak stabil sama sekali. Percaya sama saya, akan terjadi nantinya hutang Anda sangat besar. Semakin Anda ketakutan, semakin besar hutang yang Anda perbuat. Oke, sisanya lanjutkan nonton video ini.